Anda sedang menyatakan bahwa seakan-akan yang mengusir saya itu selalu warga asli. Jadi gini, lihat poster di desa-desa sana. Apa nama-nama itu? Said. Wajar nggak mengganti namanya saya dengan seenaknya? Dan Anda maklum itu. Yang mana Pak Said? Udahlah, banyak sekali. Wajar nggak orang mengirim buzzer ke milik pribadi saya? Ngomong seenaknya. Wajar nggak itu? Pak Said Didu juga melakukan hal yang sama. Sama Pak Said Didu juga sama. Pak Said Didu menarasikan bagaimana PIK, bagaimana PSN, bagaimana. Kan seperti itu Pak Said Didu. Itu kebijakan. Bedakan dengan pribadi. Bukan boleh. Pak Said Didu. PSN adalah PSN kebijakan. PIK adalah kebijakan. Pak Said Didu tidak pernah konfirmasi, tidak pernah klarifikasi, tidak pernah melakukan tabayun, hanya bikin konten-konten itu yang membuat warga masyarakat kecewa sama Pak Said Didu. Warga masyarakat mana? Lah itu Pak Haji. Bukan. Warga masyarakat mana? Begini. Saya Pak Said Didu, tidak akan ada asap, tidak akan ada asap kalau tidak ada api Pak Said Didu. Tidak akan ada marah kalau tidak ada kebusukan yang mau dibongkar, oke? Hanya orang marah kalau ada orang mengkritik, kalau itu bersih tidak akan pernah nih marah. Terima kasih Bang Karni, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini betul-betul hanya mau fokus terhadap pemagaran laut supaya publik menjadi paham. Saya pikir hari ini kita harus bersyukur bahwa pemerintah hadir agar terhadap ributnya masalah tentang pemagaran laut. Karena itu kalau ini nggak turun, ini akan berlanjut. Saya membuka persoalan ini mulai Juni 2024. Dan saya sudah menyatakan ada pagar laut. Pada saat itu naik kapal saya, kok ada pagar laut. 2 Mei saya sudah tahu bahwa ada pagar laut. Dan saya ribut. Ribut itulah saya dikasih nama macam-macam. Said Gaduh lah, apalah gitu loh. Pada ributnya saya karena saya melihat ada sesuatu yang sangat ganjil terjadi. Kok ada pagar di laut. Nah, itu pada saya itu masih 7, sekian kilometer. Bertambah terus. Dan supaya publik paham, ini sangat tidak masuk akal kalau tidak diketahui. Tempat pembongkaran tadi Bang Karni itu hanya sekitar 200 meter dari angkatan laut loh. Dari ini angkatan laut Tanjung Pasir. Nah, demikian juga di Pulau Cangkir itu dekat semua. Jadi menurut saya ini memang tadi baru negara kembali hadir menertibkan apa yang terjadi. Nah, publik harus paham kenapa sih ini pagar laut ini dan sertifikasi laut ini muncul akhir-akhir ini. Ini tidak terlepas dari Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja memunculkan istilah tanah musnah. Tanah yang kehilangan statusnya, nggak jelas lagi. Itu Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini yang muncul PP yang mengatur tentang pengakuan kembali tanah musnah. Ya, PP 18/2021. Nah, sehingga proses munculnya semua itu sekitar 2021 semua. Itu termasuk di kohort di mana itu muncul semua tuh karena dianggap ada tanah musnah. Persoalannya apakah itu benar tanah musnah atau laut yang diakui tanah musnah? Itu kan persoalannya. Jadi persoalannya. Nah, nanti Pak dari BPN cek aja itu 2021 semua loh munculnya bersamaan di seluruh desa itu. Nah, jadi kalau publik bertanya curiga, wajar dong curiga bahwa ada pensertifikat laut yang seakan-akan ada giriknya. Ya kan itu kan sangat wajar. Nah, tapi kurang canggih mainnya menurut saya. Di PP tersebut diminta ada permennya. Permennya itu nanti Pak ini paham betul itu sangat detail untuk bahwa
Itu panjang sekali prosesnya baru boleh diakui bahwa memang ada tanah musnah. Tanah yang kehilangan statusnya, abrasi apa segala. Itu panjang prosesnya, itu bisa tahunan. Itu di Permen nomor 17 2021. Nah, itu panjang sekali prosesnya. Nah, ini ke ujung-ujung tahu-tahu sudah muncul sertifikatnya. Dan itu ada timnya, tim lintas kementerian departemen. Dan itu diumumkan harus di media. Dan kita tidak pernah mendengarkan ada pengumuman tentang tanah musnah di Kohot, di Tanara, di mana. Tidak pernah kita tahu. Tahu-tahu muncul sertifikat. Nah, kelihatannya, dan ini yang paling tidak sempurna permainannya ini adalah, dia lupa bahwa Menteri Sofyan Djalil menertibkan petunjuk teknis tentang pengakuan tanah musnah tersebut. Ada 3 hal yang dikatakan di situ. 1, bahwa yang boleh diberikan hak hanyalah masyarakat yang ada di tempat itu, tidak boleh nama lain, dan memang punya sejarah bahwa punya tanah itu, dan hanya boleh dimanfaatkan. Tidak boleh menjadi hak milik. Apalagi dialihkan. Nah, pengalihan menjadi HGB itu pengalihan berarti sudah melanggar. Jadi menurut saya terlalu sembrono mainnya kalau mau main untuk mengambil laut. Itu terlalu sembrono mainnya. Ini karena kita ini nggak bodoh-bodoh amat juga gitu kan. Nah, Bang Karni, kenapa mereka tertarik sekali daripada membebaskan lahan, merekayasa agar ada laut, karena sangat menguntungkan, Bang. Di pinggir laut sekarang, di PIK 2 itu ditawarkan 60 juta per meter. 60 juta rupiah per meter. Jadi kalau dia bisa ngambil laut 1 hektar, maka nilainya 600 miliar harga jualnya. Kalau 1000 hektar, kita bayangkan aja. Nah, jadi ini memang menurut saya kita semua harus berterima kasih bahwa ini terbuka. Sehingga tidak terjadi perampasan laut oleh kong kali kong antara pengusaha dengan penguasa. Nah, memang yang berat sekali kita begini problemnya adalah tadi saya tidak tahu mekanisme apa yang bisa kita gunakan karena begini. Sejarah tanah itu betul-betul seakan-akan hak monopoli BPN. Yang lain tidak, kalau kita di pengadilan tidak ada yang bisa membantah itu kecuali BPN. Jadi kalau BPN sudah main, selesailah masalahnya. Itu problemnya, Pak. Jadi itu problemnya. Saya pikir ke depan kita harus punya mekanisme bahwa ini jangan satu tangan deh. Karena kalau BPN-nya nakal, maka dia bisa mengarahkan sejarah tanah Said Didu ke sejarah tanah Bang Karni. Itu bisa. Dan tidak sedikit terjadi seperti itu. Punya sertifikatnya, tahu-tahu sejarah tanahnya dianggap pemalsuan, maka masuk penjara lah mereka. Nih, itu Pak, bukan saya menyatakan ini. Tapi ini kita harus, saya orang sangat suka harus transparan sebenarnya. Tapi kalau sudah ada abuse of power, pengumpulan kekuasaan ke satu instansi atau satu orang, itu sangat bahaya. Dan yang sangat bahaya di pertanahan adalah betul-betul hak monopoli pertanahan adalah sejarah tanah. Pada saat kita mendaftarkan sertifikat, maka seluruh sejarah tanah pindah ke tangan BPN. Saya nggak pegang lagi. Nah, pada saat anak saya nanti yang nggak tahu sejarah tanah, maka bisa berpindah tanah itu. Itu kita harus kita harus akui bahwa itu ada titik celah yang sangat berbahaya dan tidak sedikit orang seperti itu tahu-tahu tanahnya dianggap bukan milik dia. Itu saya pikir, saya tidak menyatakan, ini susahnya kita kalau kita nyantakan substansi nanti disangkanya lagi. Ini saya berniat untuk perbaikan ke depan. Perbaikan ke depan bahwa itu tidak, menurut saya itu harus saya terima kasih bahwa ATR BPN semakin terbuka. Tapi saya menginginkan bahwa ada titik sangat krusial ATR BPN adalah
penguasa tunggal keabsahan sejarah tanah. Itu. Jadi kalau saya di BPN maka saya bisa belokkan sejarah tanah kapan saja karena kewenangan adik saya. Nah, saya kembali ke ini laut. Nah, dengan terbukanya sekarang, maka terbukalah Bekasi, terbukalah Surabaya, dan mungkin di kampung saya dengan punya bapak di Makassar juga tuh akan terbuka nanti. Di tempat-tempat lain juga akan terbuka semua. Nah, ini keterbukaan ini sangat penting. Jadi mohon kalau kami menyampaikan sesuatu, janganlah dibawa-bawa ke pribadi. Karena itu tujuan saja untuk membuat keterbukaan. Kalau memang saya dilaporkan ini, saya hadapi. Kalau memang ada hoax. Dulu dilaporkan saya itu karena hoax katanya karena mengarang-arang harga. Faktanya semua masyarakat melaporkan seperti itu. Nah, jadi gini, saya berharap tujuan kita negara baik. Janganlah masukin Pak siapa tadi yang ini terus. Saya kesempatan ini saya jelaskan, saya tidak pernah menawarkan tanah saya ke siapapun. Dan saya tidak punya niat untuk menjual tanah saya. Dan tanah saya, itu saya sudah miliki lebih 30 tahun di sana. Jadi jangan masukin dunia pribadi saya. Itu hak pribadi saya. Nah, itu perlu nah, kalau Anda masuk terus gitu, itu namanya, itu sudah menyerang pribadi. Nah, sekarang saya masuk ke sana. Jadi gini, sekarang saya berharap dengan terbukanya ini semua, mari kita dorong semua untuk membuka, supaya semua sampah-sampah di bawah karpet ini terbuka semua. Saya nggak kebayang, Pak. Seperti tadi ada orang yang menyatakan jangan pakai etnis. Saya setuju. Tapi jangan juga ada etnis yang hidup eksklusif, yang menyingkirkan etnis lain, tapi kita berlindung bahwa pakai etnis. Itu juga harus. Jadi jangan antara ucapan dengan perbuatan itu harus sama. Saya setuju. Tapi jangan, saya tidak pernah mengkritik komplek-komplek lainnya masih menyatu dengan seluruh masyarakat yang ada secara terbuka. Tapi kalau ada sudah sesuatu dipagar dengan sangat tinggi dan menyingkirkan rakyat, itu yang harus kita tidak boleh. Itu bukan berdasarkan etnis, tapi ini adalah kesetaraan. Itu yang harus kita inikan. Oke, saya kembali ke masalah ini. Bang, karena saya tadi seharian di 2 jam di bawah laut berenang untuk mengetahui betul apakah bisa dicabut, dan saya hampir 2 jam dapat 1 batang pun nggak bisa nyabut. Saking, dan saya menyaksikan betul bahwa ini kelihatannya memang itu, jadi gini, kalau kita lihat petanya, peta yang ada, sangat tidak masuk akal bahwa ada Girik itu luasnya sama. Dari situ aja udah ini pasti nggak masuk akal ya kan Pak, Bapak orang BPN, nggak mungkin lah. Ada masa itu di Kohot itu kalau dicek itu kan 1,4 1,9 hektar semua tuh. Satu kotak. Ya kan Pak? Itunya. Ini pasti ada yang bikin. Jadi menurut saya biarkanlah kita sepakat semua, biarkanlah hukum ini berjalan, dan saya berharap dari BPR BTN ini udahlah. Kalau memang ada harus korban demi perbaikan nggak apa-apa ke depan. Supaya kita bisa bongkar semua permainan-permainan mulai dari desa sampai ke atas. Kita gunakan ini untuk memperbaiki bangsa ke depan. Jangan ada yang menutup-nutupi, biarkan saja hukum berlanjut. Dan saya pikir pernyataan Presiden Prabowo tadi sudah sangat-sangat tegas. Sangat-sangat tegas yang menyatakan meminta Kapolri dan yang terkait melakukan penertiban terhadap lahan termasuk yang sedang terjadi pantai, menyambungkan hutan dan lain-lain. Jadi saya pikir apabila seluruh Menteri Prabowo melakukan itu, dan saya baru pertama kali mendengarkan seorang presiden tegas melakukan itu. Dari mulai dulu. Ini Pak Prabowo yang berani masuk kepada masalah penertiban penguasaan lahan. Dan karena ini persoalan yang sangat krusial. Bang Karni, pemirsa semua paham bahwa
data saya ada 5 provinsi itu luas tanah, luas penguasaan tanah oleh konglomerat dan oligarki sudah lebih luas dari provinsinya. Dan kalau Pak Prabowo Presiden bisa menertibkan ini, maka di provinsi itu akan punya tanah lagi rakyatnya. Sekarang ibaratnya tanah di situ, rakyat di situ nggak punya tanah lagi. Semuanya dikuasai orang. Nah itu saya pikir saatnya ATR BPN betul-betul, karena Presiden sangat tegas untuk penertiban. Mungkin kalau Pak Jokowi kemarin adalah penertiban sertifikat, maka mungkin ATR BPN motonya sekarang adalah penertiban penguasaan tanah. Itu saya pikir sangat-sangat penting, karena saya pikir tanah ini kenapa sih Pak sangat penting. Coba kita bayangkan di wilayah yang hanya tidak sampai 1 jam dari Jakarta terjadi kasus seperti ini. Bagaimana di Kalimantan sana, bagaimana di Papua, bagaimana di Maluku, saya pikir akan terjadi semua. Dan ini sangat prinsip. Nah, saya katakan titip Pak dari BPN, periksa betul tentang laut ini, karena saya punya hipotesa bahwa ini berpacu dengan waktu, tapi kelihatannya yang mau memagar laut ini lupa petunjuk teknis Menteri Sofyan Djalil yang dikeluarkan 2022. Tahun 2022 setelah permennya dia keluar. Jadi saya takutnya udah keburu bikin sertifikat dengan luas sama, tahu-tahu ada aturan teknis bahwa tidak bisa dialihkan. Nah, dengan melanggar tidak bisa dialihkan saja, dengan HGB terhadap PT itu sudah jelas melanggar keputusan menteri. Jadi jangan lagi ada pihak-pihak membela, ini nggak ada ini pengalihan hak saja menjadi HGB itu sudah melanggar aturan. Nah, yang kemarin saya agak was-was, itu karena pernyataan Menteri ATR BPN. Jadi yang bikin was-wasnya itu dua sebenarnya. Satu, Pak Presiden sudah menginstruksikan supaya diusut dibongkar dan diusut. Itu kata-kata yang berbeda. Kan memang kan dua kata-kata Pak Presiden itu pagar laut agar dibongkar dan diusut. Yang saya takutnya hanya dibongkar, tidak diusut, ya kan? Terus tahu-tahu muncul lagi pernyataan Menteri KKP menyatakan, ntar dulu katanya, siapa tahu ada isinya. Nah, siapa tahu mau belok nih, ya kan? Terus ketemu Menko Infrastruktur dan Menteri ATR BPN, keluar pernyataan, kita juga bingung nih. Nah, dua-dua bingung. Saya sebagai orang biasa di birokrat, ini ada upaya pembelokan nih. Saya mohon maaf, saya 32 tahun di birokrat, jadi saya paham betul. Ini ada rencana pembelokan nih. Nah, terus tersambut juga di DPR menyatakan, kita bingung siapa yang mau dipanggil. Nah, sementara masih menyatakan, kita belum tahu siapa yang punya pagar. Jadi saya pikir, menurut saya, satu agenda lagi yang paling penting adalah, ini harus diungkap. Jadi jangan sampai nanti itu selesai masalah pertanahannya, kita tidak pernah mengetahui siapa yang pagar. Itu menurut saya itu harus dicari siapa yang pagar supaya benar juga penegakan hukum dia. Jadi ada dua ini adalah membongkar tentang pagarnya, siapa yang punya, dan karena terus terang ini butuh biaya yang besar sekali untuk membongkar ini. Jangan sampai orang yang membongkar itu, memagar itu tidak bertanggung jawab. Nah, kalau nelayan yang mengaku itu memagar, ya suruhlah dia bongkar kalau dia mengaku pagar itu. Jadi itu saya pikir, Bang Karni, saya hari ini agak happy bahwa rencana besar untuk menguasai laut lewat Undang-Undang Cipta Kerja, PP nomor 18 tahun 2021, itu kelihatannya bisa kita halangi karena terbukanya kasus ini. Jadi jangan ada yang merasa ini demi negara ke depan. Agar semua orang taat kepada aturan yang ada, tidak ada orang mereka bisa
mengatur semua. Dan saya titip ke ATR BPN, betul-betul Pak, ini pertarungan integritas dan nama baik ATR BPN. Enggak usah lah takut-takut. Kalau memang ada yang salah, bongkar aja. Kalau ada aparat di Pemda juga terlibat, bongkar semua. Saatnya kita, mumpung presidennya sangat mendukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Said Didu itu bilang bahwa hari ini negara adil. Maksudnya selama ini gak adil? Saya hampir tiap hari selama 11 bulan ada terus di daerah itu. Dan saya 2 hari lalu datang ke mau naik perahu ini masih diusir preman. Dan saya tiap hari hampir diusir preman di wilayah. Itu. Di wilayah itu? Di wilayah yang diakui bahwa ini wilayah. Dan saya kayaknya, Said Didu itu CCTV-nya tuh kayaknya matahari jadi CCTV mereka. Jadi tapi bismillah saya akan berjuang karena ini bukan untuk kepentingan pribadi saya. Bang Karni, halo. Tunggu dulu, saya lagi nanya. Pada satu hari Pak Said Didu itu bikin di Twitter, ada tokoh besar yang tegas terhadap pelanggaran hukum reklamasi, tapi diam dan tidak komentar pelanggaran hukum di PIK 2. Siapa ini? Saya tidak usah menyebutkan namanya karena ini memang saatnya kita melihat ini juga uji siapa yang memperhatikan rakyat dan tidak memperhatikan rakyat. Gitu. Ini saatnya kita menilai karena kita juga tahu bahwa jasa tanda kutip yang oligarki ini sudah nitip jasa di mana-mana. Siapa tahu memang sudah karena jasanya ada sehingga diam semua. Dan saya agak lama loh Pak nunggu partai bicara. Alhamdulillah udah banyak bicara. Baik, silakan Pak Robi. Iya. Kalau mau nanya ya. Iya. Bukan menyerang. Betul, ya. Seperti tadi. Bang Karni, saya sangat menyayangkan ya. Kadang-kadang Pak Said Didu itu di hadapan televisi, di hadapan rakyat Indonesia seperti bijak, seperti orang tua. Kalau seperti yang disampaikan tadi kami bisa terima. Tapi ketika kemarin katanya berkunjung ke Tanjung Burung kalau nggak salah, selalu dinarasikan bahwa yang ngusir preman, disebut preman. Padahal itu warga yang ada di sana, yang memang betul-betul merasakan dampak baik itu dampaknya baik atau kurang baik. Artinya apa? Masyarakat di sana itu Pak Karni tidak seperti yang dibayangkan Pak Said Didu ya. Contoh waktu rombongan Pak Said Didu demo di daerah Paku Haji. Itu di framing juga, padahal di situ warga masyarakat karena memang tidak ingin diprovokasi gitu loh. Nah, dinarasikan sebagai padahal itu warga asli gitu loh. Dinarasikan preman, janganlah seperti itu. Kalau warga asli itu dalam rangka untuk karena dia yang tahu persis persoalan atau dampak, karena di sana ada CSR, ada pendidikan, ada bantuan taman dan lain-lain. Makanya saya berkali-kali saya sampaikan, kalau memang ada warga misalnya yang dirampas, yang digusur di era sekarang ya, PIK itu bukan milik Pak Aguan Pak Karni, tapi dia perusahaan terbuka. Bang Said Didu juga bisa memiliki saham di sana gitu loh. Jadi narasi-narasi membenturkan pendemo dengan warga masyarakat. Ini saya sampaikan mewakili warga masyarakat di sana. Kita ini di framing preman, padahal kita ini warga asli di situ. Sekian Pak Karni. Pak Rofi, poster saya itu masih nempel di 3 desa yang nama saya sangat jelek dan saya minta enggak dicabut, biarin aja. Itu dah serangan pribadi kepada saya berbulan-bulan oleh warga asli, oke? Yang kedua, mengirim demo ke rumah saya, itu masih saya bisa maklumi. Jadi jangan juga menanggap warga asli bisa berbuat seenaknya kepada orang lain. Jadi, saya bisa membuka semua, siapa yang ngusir saya, masih saya punya data. Jadi jangan memframing juga bahwa itu warga kampung semua. Bagaimana logat bicaranya saya paham kok, warna kulitnya saya paham kok.
Pak Said Didu kalau Anda- yang demo ya, yang Paku Haji bukan, itu jangan- warga asli yang mana? Bukan. Anda sedang menyatakan bahwa seakan-akan yang mengusir saya itu selalu warga asli. Oke? Jadi gini, lihat poster di desa-desa sana. Apa nama-nama itu? Said. Wajar nggak mengganti namanya saya dengan seenaknya? Oke? Dan Anda maklum itu. Yang mana Pak Said? Udahlah. Banyak sekali. Wajar nggak orang mengirim buzzer ke milik pribadi saya? Ngomong seenaknya. Wajar nggak itu? Pak Said Didu juga melakukan hal yang Bukan. sama. Saya Pak tidak Said pernah Didu juga melakukan sama. kepribadian. Pak Said Didu menarasikan bagaimana PIK, bagaimana PSN, Loh, bagaimana. Kan seperti itu Pak Said Didu. Itu kebijakan. Bedakan dengan pribadi. Bukan Boleh. Pak Said Didu. PSN adalah bode. Enggak. PSN kebijakan. PIK adalah kebijakan. Pak Said Didu tidak pernah konfirmasi, tidak pernah klarifikasi, tidak tidak. pernah melakukan tabayun, hanya bikin Enggak. konten-konten itu yang membuat warga masyarakat kecewa sama Pak Said Didu. Warga masyarakat mana? Lah itu Pak Haji. Bukan. Warga masyarakat mana? Begini. Saya Pak Said Didu, tidak akan ada asap, tidak akan ada asap kalau tidak ada api Pak Betul. Said Didu. tidak akan ada marah kalau tidak ada kebusukan yang mau dibongkar. Oke? Hanya orang marah kalau ada orang mengkritik, kalau itu bersih tidak akan pernah nih marah.